Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hafiza Azira. Semoga para pendengar podcast saya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran online. Mengenai pembelajaran online, meningkatnya jumlah pasien COVID-19 membuat pemerintah menerapkan aturan social distancing, sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Ada yang melalui Zoom In dan video conference lainnya. Hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Mbak Hikmah Amida yang merupakan mahasiswa manajemen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, jadi kita hanya bisa melakukannya melalui video conference. Halo Mbak Hikmah. Halo Mbak Fiza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Hafiza apa kabar? Alhamdulillah baik juga, walaupun suaranya agak lain sedikit. Iya, semoga sehat terus ya. Amin. Mbak Hikmah, sekarang posisinya lagi ada di mana? Sekarang aku masih di Kalimantan Tengah posisinya. Kalau Mbak Hafiza di mana? Saya di Riau, Pekanbaru tepatnya. Wah, kita beda pulau ya. Iya, jauh banget. Mengenai pembelajaran online, apa sih suka dukanya? Yang pertama, duka dari pembelajaran online menurut Mbak Hikmah. Dukanya untuk pembelajaran online, kita tahu ya, kita dari awal kuliah udah online gitu. Terus belum pernah ketemu sama teman-teman kuliah yang lainnya. Yang pasti dukanya belum pernah ketemu, terus nggak kenal satu sama lain. Jadi nggak tahu sifat aslinya kayak gimana, untuk cari teman susah. Apalagi kalau misalkan ada tugas kelompok dari dosen-dosen, pasti kita susah dong untuk nyarinya kayak gitu kan. Terus pasti tunggu misalkan di grup nih, kita biasa kan tunggu yang akhir-akhir pasti baru bisa masuk yang mana kayak gitu. Nggak bisa nentuin sendiri lah intinya. Makanya kayak gitu sih. Kalau sukanya bagaimana? Sukanya yang pasti karena online ya. Jadi kalau misalkan kita off cam nih, terus juga misalkan kuliahnya masih bisa sambil tiduran, nggak usah pakai baju yang effort gitu, nggak usah mandi juga, orang-orang juga nggak tahu pasti. Kayak gitu sih enaknya. Makan dulu. Iya, bisa sambil makan gitu kan, sambil minum. Bisa sambil tiduran kan? Iya, bisa sambil tiduran. Gitu sih. Kalau lebih enak mana, pembelajaran online atau offline? Menurut aku pribadi ya, karena lebih sering online, jadi lebih enak online sih. Karena dari tugas-tugasnya juga lebih enak mencari di internet. Terus kayak gitu tadi belajarnya bisa sambil rebahan atau kayak gimana gitu. Menurut Mbak Hafiza gimana? Lebih enak offline atau online? Kalau menurut saya sih, kalau dalam mengerjakan tugas lebih enak online. Tapi kalau dalam untuk belajar, untuk penyampaian materi lebih enak secara offline. Karena kita lebih mengerti secara offline kan daripada online. Mbak Hafiza pernah ikut offline? Pernah, saya 3 bulan offline. Kalau Mbak Hikmah belum pernah sama sekali ya? Nah, waktu itu tahun 2020 sih. Itu cuman karena ngikutin ujian komputer bisnis. Nah, offline-nya cuman karena itu, bukan ngikutin pelajarannya. Kalau Mbak Hafiza ngikutin mata kuliahnya gitu ya? Ikut, ada 3 mata kuliah yang saya ikutin. Terus Mbak Hikmah selama beberapa waktu itu tinggalnya di mana? Di samping kampus, lupa jalan apa, intinya dekat sih sama kampus. Satu sama Dinar, teman sekelas kita. Oh, saya juga di samping kampus. Di sebelah kanan apa kiri? Sebelah kanan, dekat Sportarium. Oh, kalau Hikmah ini sih sebelah kiri, dekat ini, Cerama Putra. Oh, dekat situ. Mbak Hikmah ada halangan nggak? Misalnya kan selama COVID ini kita nggak boleh keluar rumah. Apa sih yang menjadi halangannya gitu? Halangannya Suka enak nggak kalau di rumah aja begitu? Bosan sih pasti. Kalau menurut aku ya, aku kan anaknya lebih suka jalan gitu kan ya.
kemana-mana apa-apa jalan. Nah, karena waktu itu ada istilah PSBB kan ya, disuruh di rumah aja. Nah itu pasti ya tekan, saya bosan di rumah, apalagi di rumah cuman nggak ngapa-ngapain kayak gitu, paling bantu-bantu beres-beres, kuliah, tidur, makan, gitu-gitu doang kerjaannya, bosan. Ya kalau Hafiza gimana? Ribetnya karena kalau mau kemana-mana harus izin dulu kan sama RT. Terus karena tinggal di lingkungan karyawan, ya karena tinggal di lingkungan perusahaan, jadi mau kemana-mana tuh harus izin sama satpam. Terus kalau keluar kota harus tes rapid atau antigen dulu kan. Iya, jadi males keluar rumah jadinya. Ya begitulah. Mbak Hikmah, apakah ada yang mau disampaikan lagi tentang tips dalam menghadapi pembelajaran online? Tipsnya ya? Ya tipsnya sih kalau misalkan pembelajaran online harus rajin-rajin ngerjain tugas. Soalnya kan kadang dosen mentang-mentang online, jadi tugasnya tuh menumpuk. Malah kadang setiap matkul pasti ada kayak gitu, harus ngejar deadline. Nah, mungkin tipsnya jangan ditumpuk sih tugasnya, jangan kayak aku. Aku kadang suka ngaret gitu loh. Iya bener, jangan numpuk kayak gitu kan. Terus kalau misalkan kalau kuliah tuh didengerin, dosennya kasihan banget kalau misalkan dikacangin kayak gitu kan ya. Kalau bisa sih dijawab-jawab terus. Kayak gitu sih tipsnya. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Hamidah. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.